Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Sunda. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang pupuh. Pupuh adalah karya sastra berbentuk puisi yang termasuk bagian dari sastra Sunda. Pupuh terikat oleh patokan atau aturan. Ada 3 aturan pupuh. 1. Guru wilangan, yaitu jumlah engang atau suku kata tiap pada lisan. Pada lisan itu artinya baris ya anak-anak ya, jadi tiap barisnya. Yang kedua, guru lagu, yaitu sora panungtung atau bunyi vokal terakhir tiap pada lisan atau tiap barisnya. Yang ketiga, watek, yaitu karakteristik isi pupuh. Pupuh Sunda terdapat 17 jenis dan dikelompokkan menjadi 2, yaitu kelompok pertama adalah pupuh sekar ageng. Bisa dinyanyikan dengan menggunakan lebih dari 1 jenis lagu. Kelompok kedua, pupuh sekar alit. Pupuh ini hanya bisa dinyanyikan dengan 1 jenis lagu. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis pupuh, mari kita ingat kembali cara menentukan guru wilangan dan guru lagu. Contoh pertama, aya warung sisi jalan rame pisan Citameng. Nah, itu contoh pupuh balakbak. Bagaimana cara menentukan guru wilangannya? Mari kita hitung suku katanya. A, ya, wa, rung, si, jalan, rame, pisan, Citameng. Jika dijumlahkan ada 15 suku kata. Jadi guru wilangannya adalah 15. Guru lagunya yaitu huruf E sebagai vokal terakhir. Lihat kembali kata Citameng ya. Huruf vokal terakhirnya yaitu suku kata meng, yaitu E. Contoh kedua, budak letik bisa ngapung. Ini adalah contoh pupuh kinanti. Bagaimana cara menentukan pupuh budak letik bisa ngapung? Guru wilangannya ya. Kita hitung suku katanya. Budak letik bisa ngapung. Jika dijumlahkan ada 8 suku kata. Guru lagunya yaitu huruf U sebagai vokal terakhir. Lihat kembali kata ngapung. Pung ya, U huruf vokal terakhirnya. Contoh ketiga, balik paman sadaya. Ini adalah contoh pupuh pangkur. Bagaimana cara menentukan guru wilangannya? Mari kita hitung suku katanya. Balik paman sadaya. Jika dijumlahkan ada 7 suku kata. Jadi guru wilangannya ada 7. Guru lagunya yaitu huruf A sebagai vokal terakhir. Lihat kembali, sadaya, ya, A. Huruf vokal terakhirnya adalah A. Bagaimana anak-anak mengerti? Mari kita masuk ke pupuh kelompok pertama, yaitu pupuh sekar ageng. Ada 4. 1. Kinanti, 2. Sinom, 3. Asmarandana, 4. Dangdang gula. Untuk pupuh kinanti, wataknya menggambarkan perasaan sedang menanti atau nungguan, khawatir atau dedepan atau rasa sayang dan kanyaah. Guru wilangan dan guru lagunya 8U, 8I, 8A, 8I, 8A, 8I. Jadi kalau anak-anak lagi menanti seseorang, anak-anak bisa nih mencari atau menyanyikan lagu kinanti. Banyak ya, bisa di-download di YouTube. Berikutnya adalah sinom. Watak sinom menggambarkan rasa gembira atau rasa sayang, bahasa Sundanya kadede. Guru wilangan dan guru lagunya 8A, 8I, 8A, 8I, 7I, 8U, 7A, 8I, 12A. Next, asmarandana. Asmarandana wataknya menggambarkan rasa asmara atau bahasa Sundanya kabirahian, cinta kasih atau bahasa Sundanya dedeh asih, atau rasa sayang, bahasa Sundanya nyaah. Guru wilangan dan guru lagunya yaitu 8I, 8A, 8E atau O, 8A, 7A, 8U, 8A. Nah, berikutnya dangdang gula. Dangdang gula ini wataknya menggambarkan rasa kedamaian atau bahasa Sundanya katengtreman, keindahan, atau bahasa Sundanya kawaasan, keagungan, atau bahasa Sundanya keagungan atau kegembiraan. Nah, guru wilangan dan guru lagunya
10I, 10A, 8E atau O, 7U, 9I, 7A, 6U, 8A, 12I, dan 7A. Itu ya anak-anak ya, kelompok pupu sekar ageng. Berikutnya adalah kelompok pupu sekar alit. Ada 13 ya anak-anak ya. Kita bahas pupu yang pertama, yaitu pupu juru demung. Pupu juru demung ini wataknya menggambarkan rasa bingung, susah dengan apa yang harus dilakukan. Guru wilangan dan guru lagunya 8A, 8I, 8A, 8I, 8A, 8I. Jadi semuanya 8 ya guru wilangannya. Gampang sekali diingatnya. Mas Kumambang. Wataknya menggambarkan rasa kesedihan atau bahasa Sundanya kanalangsaan, sedih dengan rasa sakit hati. Guru wilangan dan guru lagunya 12I, 6A, 8I, dan 8A. Gurisa. Wataknya menggambarkan orang yang sedang melamun atau melamunnya kosong ya. Guru wilangan dan guru lagunya 8A, 8A, semuanya 8A ya anak-anaknya untuk gurisa. Next, balakbak. Nih, balakbak ini wataknya menggambarkan lelucon atau heureuy atau komedi banyol. Guru wilangan dan guru lagunya 15E, 15E, 15E. Gampang sekali ya anak-anak, 15 semuanya. Berikutnya gambuh. Gambuh wataknya menggambarkan rasa sedih, kasedih, susah, kasusah, atau sakit hati. Guru wilangan dan guru lagunya 7U, 10U, 12I, 8U, dan 8O. Next, durma. Durma wataknya menggambarkan rasa marah atau besar hati, bisa juga semangat. Guru wilangan dan guru lagunya 12A, 7I, 6A, 7A, 8I, 5A, 7I. Ladrang, wataknya menggambarkan rasa lelucon atau banyol dengan maksud menyindir. Guru wilangan dan guru lagunya 10I, 4A, 4A, 8I, 12A. Masih ada ya anak-anak ya. Berikutnya, pucung. Pucung, wataknya kaget, aling, wiwirang, kacing cirihi. Guru wilangan dan guru lagunya 12U, 6A, 8E atau O, 12A. Lambang, wataknya menggambarkan rasa lelucon atau banyol, tetapi banyol yang mengandung hal yang harus dipikirkan. Guru wilangan dan guru lagunya semuanya 8A. Pangkur, wataknya keheul, taki-taki, rek perang, lumampah. Guru wilangan dan guru lagunya 8A, 11I, 8U, 7A, 12U, 8A, 8A. Mijil, wataknya simpe, tiisen, cilaka, sedih dan bingung. Sepi gitu ya, cilak tiisen itu artinya sepi. Guru wilangan dan guru lagunya 10I, 6O, 10E, 10I, 6I, 6U. Wirangrong. Nah, bagaimana wataknya? Wirangrong itu sama kayak balakbak ya, bobodoran, pikaserian. Guru wilangan dan guru lagunya 8I, 8O, 8U, 8I, 8A, 8A. Magatru. Magatru wataknya menggambarkan rasa sedih, penyesalan, bahasa Sundanya sih handeul, oleh perilaku sendiri atau ingin menasehati. Guru wilangan dan guru lagunya 12U, 8I, 8U, 8I, 8O. Nah, itu ya anak-anak. Kelompok pupu sekar alit ada 13 dan kelompok pupu sekar ageng ada 4. Jadi ditotalkan ada 17. Hafalkan semuanya anak-anak ya. Terakhir, tugas. Amati dan pelajari kembali video tadi dengan seksama video ini ya. Amati kembali, hafalkan. Kerjakan latihan soal dari link yang akan diberikan oleh Bu Guru. Mudah-mudahan nilainya bagus. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.